Namaku Arini. Aku selalu percaya bahwa persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Sejak sekolah menengah, aku bersahabat dengan Lila. Kami seperti saudara, berbagi suka dan duka. Hingga saat aku menikah dengan Haris, Lila tetap menjadi bagian dari hidupku. Aku sering bercerita kepadanya tentang pernikahanku, masalahku, dan kebahagiaanku. Lila adalah seorang wanita yang mempesona. Wajahnya cantik dengan senyum yang mampu membuat siapa saja merasa nyaman. Ia pandai berbicara dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Tidak heran jika aku begitu percaya padanya. Di sisi lain, Haris, suamiku, adalah pria yang hangat dan penuh perhatian. Kami menikah setelah 5 tahun menjalin hubungan. Pernikahan kami adalah perwujudan dari cinta yang aku kira akan abadi. Aku dan Haris menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis selama 3 tahun pertama. Kami jarang bertengkar, selalu saling mendukung dan merencanakan masa depan bersama. Namun, situasi mulai berubah ketika Lila semakin sering hadir dalam kehidupan kami. Awalnya, aku merasa senang karena dia memberikan banyak waktu untuk menemani kami. Tapi siapa sangka, kehadirannya justru membawa badai yang tidak pernah aku duga. Haris adalah suami yang perhatian dan penuh kasih. Setidaknya itulah yang aku yakini. Lila juga tampak bahagia dengan hidupnya yang masih melajang. Namun, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh ketika Lila semakin sering datang ke rumah. Bahkan saat aku tidak ada di rumah. Awalnya, aku menganggap itu biasa. Tetapi perlahan tanda-tanda mencurigakan muncul. Haris dan Lila tampak semakin akrab. Setiap kali aku mencoba menganggap itu hanya pikiranku yang terlalu curiga, ada saja hal kecil yang membuatku bertanya-tanya. Misalnya, Lila tahu hal-hal tentang Haris yang seharusnya hanya aku yang tahu. Dia tahu makanan kesukaannya, jadwal kegiatannya, bahkan kebiasaan kecilnya yang tidak pernah aku ceritakan. Keanehan ini membuatku gelisah, tetapi aku memilih untuk menepisnya demi menjaga kedamaian. Namun, firasat buruk itu semakin nyata ketika aku melihat perubahan pada Haris. Ia mulai lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia juga terlihat lebih sering memeriksa ponselnya, dan sikapnya menjadi lebih tertutup. Aku mencoba berbicara dengannya, tetapi ia selalu memberikan jawaban yang samar-samar. Suatu hari, aku menemukan pesan singkat di ponsel Haris yang membuat hatiku retak. Pesan itu berasal dari Lila. Isinya sangat intim dan jauh dari sekadar hubungan pertemanan. Aku senang kita bisa menghabiskan waktu bersama hari ini, tulis Lila, disertai emoji hati. Aku merasa seakan dikhianati oleh 2 orang yang paling aku percayai. Namun, aku tidak langsung menghadapi mereka. Aku mencoba mencari bukti lebih lanjut. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Haris dan Lila. Setiap percakapan, setiap tatapan, bahkan setiap alasan yang mereka buat untuk menghabiskan waktu bersama. Aku merasa seperti detektif dalam rumahku sendiri. Hati kecilku berharap aku salah, bahwa semua ini hanya salah paham. Namun, semua harapan itu hancur ketika suatu hari aku memutuskan untuk mengikuti Haris diam-diam. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke kantor untuk lembur. Namun, instingku berkata lain. Aku mengikuti mobilnya dari kejauhan. Perasaanku semakin tidak karuan ketika melihat mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir kota, dan Lila sudah menunggunya di sana. Aku melihat mereka berbincang dengan akrab. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan tatapan mereka menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Hatiku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku ingin menghampiri mereka, tetapi kakiku terasa berat. Aku hanya bisa berdiri dari kejauhan, menyaksikan pengkhianatan yang terjadi tepat di depan mataku. Dengan hati yang berat, aku mengonfrontasi mereka. Pertemuan itu sangat emosional. Aku mengatur pertemuan di rumah, memanggil Lila untuk datang dengan alasan ingin berbicara serius. Haris juga sudah berada di rumah. Aku menghadapi mereka dengan bukti-bukti yang aku miliki.
Pesan-pesan dari ponsel Haris, rekaman suara percakapan mereka yang secara kebetulan aku dengar, dan fakta bahwa aku melihat mereka di kafe. Lila tampak terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Haris mencoba mengelak, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Aku tidak pernah menyangka bahwa sahabat yang aku percaya sepenuh hati bisa tega melakukan ini. Hubungan kami bertiga menjadi kacau balau. Lila akhirnya mengakui semuanya. Dia mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Haris dan dia tidak bisa mengontrol perasaannya. Haris, di sisi lain, tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Dia hanya meminta maaf dan mengatakan bahwa dia terjebak dalam situasi yang rumit. Aku merasa hancur. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikiranku. Apa yang salah dalam pernikahanku? Apakah aku kurang cukup bagi Haris? Mengapa Lila, yang aku anggap seperti saudara, tega melakukan ini padaku? Jawaban dari mereka tidak pernah memuaskanku. Haris hanya mengatakan bahwa dia khilaf, sementara Lila menangis dan meminta maaf tanpa henti. Namun, permintaan maaf mereka tidak bisa menghapus luka yang telah mereka buat. Setelah berhari-hari bergelut dengan emosi yang campur aduk, aku mengambil keputusan. Aku memutuskan untuk meninggalkan Haris. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan dengan seseorang yang telah mengkhianati kepercayaanku. Keputusan itu tidak mudah, tetapi aku tahu itu yang terbaik untuk diriku sendiri. Aku juga memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Lila. Persahabatan yang telah ternoda oleh pengkhianatan seperti ini tidak mungkin kembali seperti semula. Aku memulai hidup baru dengan langkah kecil. Aku menyewa apartemen kecil di pusat kota dan mencari pekerjaan untuk menopang hidupku. Awalnya, aku merasa sangat kesepian dan hampa. Namun, perlahan, aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Aku mulai menjelajahi hobi baru seperti melukis dan menulis. Aku juga bergabung dengan komunitas perempuan yang saling mendukung, yang membuatku merasa diterima dan dihargai. Waktu berjalan, dan luka di hatiku mulai sembuh. Aku belajar untuk memaafkan Haris dan Lila, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin menyimpan dendam yang hanya akan membebani hidupku. Aku ingin melangkah maju dengan hati yang ringan. Kini, aku menjalani hidup dengan lebih hati-hati. Aku memaafkan Haris dan Lila di dalam hati, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Luka yang pernah mereka tinggalkan perlahan sembuh, dan aku menemukan kekuatan di dalam diriku yang sebelumnya tidak aku sadari. Dari peristiwa ini, aku belajar bahwa tidak semua orang yang dekat dengan kita adalah yang terbaik untuk kita. Kadang, kehilangan adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Pengalaman ini mengajarkanku untuk lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang aku percayai. Aku juga belajar bahwa meskipun kita dikhianati, kita tetap bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan. Hidup tidak berhenti hanya karena kita terluka. Justru dari luka itulah kita bisa tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Hari ini, aku hidup dengan lebih banyak cinta untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain, melainkan dari dalam diriku sendiri. Aku menemukan bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Dan dengan itu, aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang di masa depan.